Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Nazim Alfat dengan NIM 41180810072 dengan mata kuliah Kewarganegaraan dan dosen Bapak Dr. Nanang Royat MT. Sekarang saya ingin mempresentasikan dengan judul Negara dan Sistem Pemerintahan sesuai dengan modul pertama yang Bapak share. Apa itu negara? Menurut ilmu hukum, negara adalah kesatuan wilayah bersama penduduk di dalamnya yang diorganisir oleh pemerintah yang sah dan berdaulat. Menurut ilmu politik, negara adalah asosiasi untuk mengejar tujuan bersama dan demi mengejar tujuan bersama. Negara memiliki kewenangan menggunakan kekerasan. Kewenangan ini diberi kepada pemerintah. Adapun unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama ada rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam wilayah dan patuh terhadap peraturan dalam negara tersebut. Yang kedua, wilayah. Wilayah adalah landasan material atau landasan fisik negara. Luas wilayah suatu negara ditentukan oleh perbatasan. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ialah adanya suatu pemerintahan yang berkuasa atas keseluruhan wilayahnya dan segenap rakyatnya merupakan syarat mutlak keberadaan negara. Yang keempat, pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang memperkuat terbentuknya sebuah negara. Pengakuan dari negara lain merupakan unsur yang menerangkan bahwa suatu negara telah berdiri sehingga negara tersebut dikenal oleh negara-negara lain. Adapun fungsi negara yang pertama, mengusahakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat pasalnya. Dan ketiadaan kesejahteraan dan kemakmuran akan berimbas pada munculnya beragam gejolak atau konflik di antar warga negara hingga antar elit politik. Yang kedua, menciptakan keamanan dan ketertiban sebuah negara harus menjalankan sisi keamanan dan ketertiban. Fungsi ini membantu mencegah bentrok antar kelompok, suku, hingga individu. Yang ketiga, pertahanan fungsi ini diperlukan agar sebuah negara mampu melindungi kedaulatannya. Negara yang memiliki pertahanan kuat lebih mungkin untuk dapat mengatasi serangan dari luar. Yang keempat, penegakan keadilan. Negara yang juga harus menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk negara adalah susunan kewenangan pemerintahan yang terdapat dalam satu kesatuan wilayah. Bentuk negara ada 3, kesatuan, federal, dan konfederasi. Kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, sedangkan federal negara di mana kekuasaan dibagi sedemikian rupa. Adapun konfederasi yaitu gabungan dari beberapa negara yang berdaulat. Adapun perbedaan negara kesatuan, negara federal, dan otonomi daerah. Yang pertama, negara kesatuan, perbedaannya yang pertama, setiap daerah memiliki perda. Yang kedua, perda terikat dengan undang-undang. Yang ketiga, hanya presiden atau raja yang berwenang mengatur hukum. Yang keempat, DPRD punya hak yang veto terhadap undang-undang negara yang disahkan DPR. Yang kelima, perda dicabut pemerintah pusat. Yang keenam, sentralisasi. Yang ketujuh, bisa intervensi dari kebijakan pusat. Yang kedelapan, perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat. Adapun negara federal yang pertama, setiap daerah mempunyai undang-undang dasar. Daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara. Adapun yang kedua, undang-undang dasar daerah tidak terikat dengan undang-undang negara. Yang ketiga, presiden atau raja berwenang mengatur hukum untuk
negara, sedangkan kepala daerah untuk daerah. Yang keempat, DPRD punya hak veto terhadap undang-undang negara yang disahkan DPR. Yang kelima, Perda dicabut DPR dan DPD setiap daerah. Keenam, desentralisasi. Yang ketujuh, tidak bisa intervensi dari kebijakan pusat. Yang kedelapan, perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat. Adapun otonomi daerah, yang pertama, setiap daerah memiliki perda. Yang kedua, perda terikat dengan undang-undang. Yang ketiga, hanya presiden dan raja berwenang mengatur hukum. Yang keempat, DPRD tidak punya hak veto terhadap undang-undang negara yang disahkan DPR. Yang kelima, perda dicabut pemerintah pusat. Yang keenam, semi sentralisasi. Yang ketujuh, bisa intervensi dari kebijakan pusat. Yang terakhir, perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat. Adapun bentuk-bentuk kenegaraan, yang pertama koloni. Koloni merupakan suatu negara yang menjadi jajahan negara lain. Dalam negara koloni, urusan politik, hukum, dan pemerintahan masih terikat dengan negara yang menjajahnya. Contoh, Indonesia pernah menjadi kolom Belanda selama kurang lebih dari 350 tahun. Kedua, Trusti. Trusti merupakan wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua dan berada di bawah lindungan Dewan Perwalian PBB serta negara yang menang perang. Yang ketiga, mandat. Mandat merupakan suatu negara yang sebelumnya merupakan jajahan dari negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama dan diletakkan di bawah perlindungan negara-negara yang menang perang dengan pengawasan Dewan Mandat PBB. Yang keempat, protektorat. Protektorat merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain yang kuat. Biasanya negara yang dilindungi tidak dianggap merdeka dan berdaulat. Hal-hal yang berkaitan dengan luar negeri dan pertahanan negara diserahkan pada negara pelindungnya. Yang kelima, dominion. Negara dominion adalah negara yang sebelumnya jajahan Inggris yang kemudian merdeka dan berdaulat, serta mengakui raja atau ratu Inggris sebagai rajanya, atau lambang persatuan. Yang keenam, uni. Uni adalah gabungan dua atau lebih negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu kepala negara yang sama. Adapun ciri-ciri negara kesatuan. Yang pertama, wewenang tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Yang kedua, pemerintah pusat menangani seluruh kedaulatan negara baik luar atau dalam. Rakyat dapat berhubungan dengan pemerintah pusat secara langsung untuk menjalankan daerahnya. Yang keempat, hanya terdapat satu konstitusi, undang-undang dasar, satu kepala daerah, satu kabinet, dewan, menteri, dan parlemen. Yang kelima, negara memiliki kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ada kelebihan negara kesatuan. Yang pertama, struktur negara bersifat sederhana. Yang kedua, koordinasi pusat dan daerah lebih mudah. Yang ketiga, biaya untuk perekonomian lebih murah. Yang keempat, korupsi lebih bisa dikendalikan karena peran negara yang dominan. Indonesia pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Mengapa negara Indonesia adalah negara kesatuan? Karena terdiri dari banyak pulau dan suku bangsa. Maka Indonesia menggunakan bentuk negara kesatuan. Pembentukan negara kesatuan tersebut bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Adapun lembaga negara Indonesia, ada Badan Legislatif yang bertugas pembuat undang-undang. Di Indonesia adalah DPR RI, DPRD 1, dan DPRD 2. Adapun Badan Eksekutif yang tugasnya menjalankan undang-undang. Di Indonesia ada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. Ada Badan Yudikatif yang mana tugasnya mengadili dan menerapkan hukum. Di Indonesia ada MK, ada MA, ada KY.
Adapun Badan Pengawasan Keuangan. Negara kesatuan ada dua sistem negara kesatuan, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenangan pemerintah secara penuh pada pemerintah pusat. Adapun desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Ini ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan sentralisasi yang pertama, hemat biaya. Yang kedua, pemerintah pusat secara langsung dapat mengurus semua urusan sampai ke daerah. Yang ketiga, peraturan seluruh negara sama. Keempat, pengembangan organisasi atau negara lebih terorganisasi. Yang ada kelemahan. Kelemahan sentralisasi yang pertama, keterlambatan mengambil keputusan, kebijakan, dan keputusan pemerintah daerah dihasil oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat. Yang kedua, melahirkan suatu pemerintah yang otoriter sehingga tidak mengakui akan hak-hak daerah. Yang ketiga, kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas kekayaan nasional. Kekayaan daerah telah dieksploitasi untuk kepentingan segelintir elit politik. Yang keempat, mematikan kemampuan berinovasi. Yang kelima, mengurangi lingkup untuk spesialis. Adapun kelebihan dan kekurangannya desentralisasi. Kelebihan yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintah pusat. Yang ketiga, dalam menghadapi masalah yang mendesak pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis dan gairah kerja antar pemerintah pusat dan daerah ditingkatkan. Adapun kelemahan desentralisasi yang pertama, keseimbangan dan keserasian tujuan dapat mudah terganggu. Yang kedua, desentralisasi dapat memunculkan sifat kedaerahan. Yang ketiga, memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau musyawarah. Keempat, memerlukan biaya besar. Yang kelima, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintah jadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasinya tidak lancar. Ada fungsi pemerintah. Yang pertama, ada fungsi pelayanan, yaitu fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan, keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peranian. Yang kedua, ada fungsi pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, fungsi pembangunan. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya. Yang keempat, fungsi pemberdayaan. Fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Sistem presidensial. Sistem presidensial disebut juga dengan sistem kongresional. Merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, presiden yang dipilih rakyat. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dalam jabatan ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintah yang terkait. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh undang-undang atau konstitusi. Pemerintahan Indonesia pada saat dulu pernah memakai sistem parlementer pada tahun 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa Undang-Undang Sementara 1950 sampai 1959. Setelah dikeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945, memberlakukan kembali sistem presidensial.
Ini ada kelebihan dan kelemahan presidensial. Kelebihannya yang pertama stabilitas eksekutif, yang kedua rakyat dapat memilih langsung kepala negara, yang ketiga adanya pemisahan kekuasaan yang artinya kekuasaan dibatasi. Kelemahan yang pertama kekuatan temporal, sistem berjalan atas pemenang menguasai semuanya. Ini negara yang sistem pemerintahan presidensial. Ada Afghanistan, Brazil, Filipina, Indonesia, Amerika Serikat, Myanmar, Meksiko. Ini ada juga sistem pemerintahan dengan Perdana Menteri. Ada Azerbaijan, Pantai Gading, Vietnam, Korea Selatan, Yaman, Peru, dan Kamerun. Sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Adapun ciri-cirinya yang pertama dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Perdana Menteri memiliki hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Ini ada kelebihan dan kelemahannya parlementer. Yang pertama, pemerintahan lebih efektif dan adanya insentif bagi partai politik, eksekutif mendapat dukungan dari mayoritas parlemen. Kelemahannya, pemerintah cenderung tidak stabil, rakyat tidak memilih langsung kepala negara. Negara dengan sistem pemerintah parlementer ada Bangladesh, India, Jepang, Kuwait, Malaysia, Singapura, Thailand, Australia. Itulah hasil presentasi saya dengan judul negara dan sistem pemerintahan. Kurang buruknya saya mohon maaf. Saya ucapkan basmalah, alhamdulillah. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.